Saya lanjutkan, untuk ini alternatif sumber daya air baku yang diolah dengan cara sederhana. Jadi kita memanfaatkan yang namanya Elio Domestico. Sistemnya itu kita memanaskan airnya, air laut, di mana uapnya itu akan menaik, kemudian ditampung, akan didinginkan. Nah, uap airnya ini setelah dingin dia akan menjadi air biasa, di mana nanti endapannya akan tertinggal pada cawan yang dipanaskan. Jadi kalau kita menyebut potensi, itu ada dua, yaitu potensi daya guna dan potensi daya rusak. Ini adalah beberapa potensi daya rusak yang diakibatkan atau disebabkan di daerah pesisir pantai atau di laut. Jadi ketika musimnya mulai badai, musim hujan sangat tinggi, kemudian intensitasnya ketinggian muka air laut semakin menaik, itu bisa mengakibatkan yang namanya banjir rob, banjir yang diakibatkan oleh air laut. Kemudian juga ada abrasi pantai. Nah, ini diakibatkan juga gelombang laut yang tinggi, dia menggerus. Tetapi ini pada kondisi tertentu atau kondisi musim yang berlawanan dengan musim hujan atau musim badai, dia ombaknya akan menghantarkan lagi sedimen yang telah digerus kepada ke arah pinggir-pinggir pantai lagi. Jadi ini kita bisa biarkan saja secara alami atau kita bisa treatment, itu tergantung dari kondisi separah apa yang bisa diakibatkan oleh daerah tersebut, dan juga bagaimana demand atau biaya yang kita keluarkan apakah sesuai dengan pendapatan pada daerah tersebut. Jadi bisa kita teliti bagaimana dia tingkat keperluan untuk dilakukan suatu bangunan pelindung pantai dengan cara diteliti seperti itu. Jadi ini juga daya rusaknya, dimana kalau pada suatu pesisir pantai itu dibiarkan alami, dia sebenarnya ada sumber air tanah yang masih bisa dikonsumsi secara langsung. Tapi kalau kita sudah merubahnya menjadi suatu pemukiman dan di situ menggunakan sumur air dalam, jika salah menggunakan sumur atau salah mengelola sumurnya, maka yang disedot itu adalah air dari air asinnya. Nah, dimana kalau air asin ini sudah kesedot, kemudian dia mencemari daerah-daerah air yang sudah air yang masih segar, itu akan mengakibatkan daerah itu menjadi daerah yang tidak bisa ditanami lagi, karena kemungkinan beberapa tanaman tidak cocok dengan air laut, sehingga di sini menjadi daerah yang gersang dan juga daerahnya akan kesulitan mendapatkan air segar. Kalau untuk rawa ini juga hampir sama seperti pesisir pantai, karena ini juga sebagian rawa itu ada air yang masih mengandung air garam juga dan juga bercampur pada air segar atau kita sebut dengan air payau. Jadi ada rawa pantai dan juga rawa payau. Ini masing-masing bisa dimanfaatkan juga sebagai daerah wisata seperti hutan mangrove dan juga pertambakan tambak payau atau tambak air laut juga bisa. Sekian untuk pertemuan 2. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.